salah satu amanah reformasi yang langsung diwujudkan dalam bentuk undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang menyangkut tentang apa? Anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Di mana itu semua adalah menjadi objek pengawasannya KPPU. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas KPPU apa? Menjaga kemitraan. Bagaimana kemitraan pengusaha-pengusaha besar itu mesti kerjasama, outsourcing, subkon dan sebagainya dengan UMKM, usaha kecil dan menengah. Ini tugas kami. Dan di dalam Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Ciptaker, dulu kalau kami untuk pengawasan yang melaksanakan monopoli, merger, ya kan, akuisisi itu dulu dendanya itu hanya maksimal 25M. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini luar biasa. Dikasih amanah kepada KPPU apa? Diberi denda yang melaksanakan tadi monopoli, inefisiensi, kemudian juga tadi merger, akuisisi dan sebagainya itu 50% dari keuntungan bersih perusahaan tersebut. Yang kedua, pilihannya itu apa? 10% dari total omset daripada perusahaan tersebut. Dan ini luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau dia nilainya sampai 100T berapa kan? Bisa sampai 50T. Nah, itu contohnya saja. Nah, yang kedua perlu kami sampaikan, KPPU sudah melaksanakan kerjasama dengan Center of Economic Development Strategy Studies UNPAD. Apa kajiannya? Selama 5 tahun, ini yang kami lihat, kami mengukur indeks persaingan usaha. Ini ya, teman-teman wartawan. Indeks persaingan usaha tadi yang kami lihat itu ada sektor yang konsisten masih di bawah indeks persaingan usaha rata-rata. Apa yang paling lemah? Pertama adalah di bidang energi sumber daya mineral, khususnya di bidang tambang, di bidang gas, dan juga di bidang listrik. Begitu juga di sektor konstruksi. Ini yang akan menjadi salah satu target kami dalam 100 hari pertama ini untuk kami awasi dengan baik supaya di sektor ini tidak terjadi monopoli yang menciptakan inefisiensi yang memberikan kepada rakyat. Nah, yang kedua, sebagaimana telah Bapak Ibu, teman-teman ketahui bahwa selama ini KPPU sudah melaksanakan dengan baik ya, melaksanakan pengawasan tentang pasar digital. Begitu juga dengan aspek apa? Aspek ketahanan pangan. Karena pangan ini menjadi penting untuk kita awasi supaya tidak terjadi monopoli yang tidak sehat. Karena tugas daripada KPPU sesuai undang-undang itu ada 3. Menjaga kepentingan publik. Yang kedua, membuat efisiensi perekonomian nasional. Yang ketiga, salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk supaya menguatkan KPPU ke depan. Silakan. Ya, kami 9 orang ini kan kolektif kolegial. Selama ini kan kami sudah laksanakan. Contoh misalnya mengawasi tentang pinjol misalnya kan, pinjaman online yang jelas memberikan bunga yang tidak masuk akal menurut kami kan. Itu yang kedua, kami juga mengawasi bagaimana persaingan usaha di sektor yang kita lihat sekarang ini, bagaimana masalah Goto misalnya ya, Tokopedia, kemudian juga mungkin yang lainnya ya masalah Shopee misalnya atau yang lainnya. Intinya apa? Kita akan menjaga kepentingan nasional, menjaga persaingan usaha, semua barang usaha ini bisa betul-betul terwujud dengan baik. Oleh sebab itu apa? Aspek harga kita mau jaga. Kemudian bagaimana di aspek juga merger, akuisisi, ini jangan sampai tidak dilaporkan kepada KPPU karena dendanya juga luar biasa. Dendanya berapa teman-teman? Per harinya 21 miliar per hari loh. Kalau terlambat merger, dan ada merger di perusahaan, baik dari internasional, Google misalnya, atau siapapun. Ya. Dan kami akan mengangkat ya pengawasan kami ini betul-betul kepada perusahaan yang punya kontribusi besar kepada PDB kita, pada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi bukan lagi yang main kelas-kelas ece-ece. Jadi kita mohon kepada teman-teman pelaku usaha ya, silakan berusaha, berkompetisi dengan baik, tapi jagalah persaingan itu dengan sehat dan jangan terjadi monopoli yang menyebabkan inefisiensi terhadap usaha yang ada di sektor masing-masing.